Apa sih bedanya antara kekerasan verbal dan kekerasan pada umumnya? Jadi kekerasan memang ada dua, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Kalau kekerasan itu satu hal yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat, dan itu membuat pihak lain itu merasa rugi atau merugikan orang lain. Kalau secara fisik tentu kita melukai secara fisik dan orang lain dirugikan. Bagaimana dengan verbal? Verbal bicara mengenai apa yang kita ucapkan. Jadi banyak yang tidak terfikir atau tidak merasa bahwa saya biasa aja tuh ngomong ini, ngomong itu karena saya cuma bercanda, katakanlah seperti itu. Dalam gurauan ya, ada verbal yang mengandung kekerasan seksual barangkali, dalam obrolan-obrolan di kantor. Jadi kekerasan verbal ini tidak hanya suami istri, Jesiers, tapi juga ada di taman bermain, ada bahkan di transportasi umum pun juga ada. Baik terlontar secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kalau tidak sengaja ataupun sengaja, sama-sama membuat orang lain dirugikan. Kenapa? Karena ketika kekerasan verbal itu disampaikan atau tersampaikan, didengar atau terdengar oleh orang lain, maka orang itu akan mulai merasakan sesuatu, dan yang dirasakan itu melukai bagian dalam dirinya. Dan itu bisa mempengaruhi seluruh pemikirannya dan mempengaruhi seluruh aktivitasnya, bahkan cara pandang hidupnya. Nah, Jesiers, apa kata Alkitab mengenai kekerasan verbal? Dalam Perjanjian Lama, kekerasan verbal itu sudah terjadi ketika Daud mendapatkan perkataan yang menurut saya tidak sepantasnya diucapkan oleh istrinya, yaitu Mikal. Karena sebenarnya Daud itu melakukan untuk tujuan yang sesungguhnya itu suatu teladan buat kita. Ingat gak ketika dalam Perjanjian Lama dituliskan, kita mencatat bagaimana Raja Daud memindahkan tabut perjanjian ke Obed-Edom. Sepanjang perjalanan itu kan Daud merendahkan dirinya, katakanlah seperti itu ya. Jadi dia tidak memposisikan diri sebagai raja yang mungkin duduk di atas tandu, tapi dia menari bersama-sama para bawah-bawahannya, budak-budaknya, katakanlah seperti itu, yang juga membawa tabut perjanjian itu. Mikal melihat itu dan merendahkan Daud dan mengatakan, kamu tuh gak pantas, kamu tuh raja, ngapain kamu merendahkan diri seperti itu? Apa kata orang nanti? Malu dong dengan dirimu sendiri. Bahwa sesungguhnya memang Daud sengaja melakukan itu karena apa? Karena ia ingin memberikan contoh keteladanan bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kekerasan verbal itu kedengaran di telinga kita, pasti kita akhirnya bereaksi, dan reaksi ini pasti macam-macam. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang langsung merasa terpuruk, iya benar juga ya, ngapain juga dia tidak jadi bangkit. Padahal bisa saja di diri Anda ada potensi yang tersembunyi. Oke, dari peristiwa Daud yang raja namun menerima kekerasan verbal dari istrinya sendiri, bagaimana dengan pribadi yang lain? Saya mau ambil satu yang Alkitab catat dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ternyata nyinyir itu bukan hanya di sosial media di masa-masa sekarang. Nyinyir sudah ada di zaman Yesus Kristus disalibkan. Ini kan nyinyir dia. Katanya Kristus, Mesias. Selamatkan diri kamu dong, dan kita juga. Dan ini hal yang seringkali kita jumpai. Katanya hamba Tuhan, katanya orang Kristen, katanya ini, katanya itu. Mana? Ayo dong buktikan. Bisa saja kekerasan verbal bukan hanya diucapkan dengan kata-kata kasar binatang atau istilah seksualitas, enggak. Tapi ucapan nyinyir atau menyindir seperti itu yang kita sematkan barangkali di sosial media hari-hari ini, atau kita dengar, kita baca, itu langsung nyampe di hati kita. Ini kan sebenarnya kekerasan verbal yang brutal menurut saya. Nah, Jesiers, Minal Farangaokar, siapa dia? Dia adalah seorang konselor di sekolah menengah Gokuldam, Mumbai, India. Dia berkata seperti ini, kira-kira intinya begini. Memang kekerasan verbal itu tidak meninggalkan memar fisik, tetapi memar di hati, di perasaan seseorang. Dan bayangkan, yang namanya memar, Anda bisa bayangkan, dia kan berbekas tuh, nggak mudah hilang kan. Terus kalau diletakkan, dia langsung berasa, masih berasa sakit gitu ya. Dan kita pasti akan ingat, saya pernah memar di sini. Ketika itu ada di dalam hati seseorang, maka akan membuat orang itu tinggal dalam kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan.
Kalau orang itu tidak mau bangkit, tidak bisa dibangkitkan, dia akan semakin terpuruk, semakin dalam depresi dan bunuh diri. Jadi ini senada dengan dikatakan dalam Alkitab di kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Memang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, ia akan memakan buahnya. Artinya kehidupan manusia, kematian manusia, lidah menguasainya. Wow, kita seringkali menggunakan ilustrasi tapi menyakiti hati orang lain. Jadi lebih baik kita hindari seperti itu. Kalau kita belajar untuk bukan melampiaskan ya, tapi mencurahkan isi hati kita dengan cara yang benar, maka kita justru bukan hanya sekedar lega, bukan hanya sekedar gitu, tetapi kita juga mendapat titik terang dan tahu apa langkah selanjutnya. Karena biasanya orang yang melontarkan kekerasan verbal dengan sengaja itu biasanya dia dalam kebingungan. Nah, karena saking bingungnya dia bisa cuma marah. Tapi kalau dia bisa mencurahkan isi hatinya atau bisa curhat, tentu jauh lebih baik. Nah, kalau Yesus perhatikan, ada nomor bisa Anda hubungi sebenarnya. Melalui SMS, WhatsApp, atau telepon langsung. Hubungi sekali lagi Counseling Center Sabah 24. Dan yuk sama-sama kita bertumbuh bersama-sama menjelang hari penyelamatan kita. Saya Pastor Rio Otniel, terima kasih dan tetap setia dengan kata Alkitab Reborn kali ini. Selamat berkasih mesra dengan orang-orang terdekat Anda dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai dan mengasihi Anda semua. Tuhan memberkati.